Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan, seperti biasa, saya akan melanjutkan beberapa materi kemarin. Yang pertama ada tabel estimasi masa pakai bangunan berdasarkan jenis bangunan dan standar internasional. Untuk jenis bangunan perumahan, untuk perkiraan masa pakainya 5-100 tahun, standar atau aturan yang digunakan yaitu ISO 15686 tentang Service Line Planning dan Eurocode. Lalu untuk bangunan komersial yang untuk peruntukan masa pakainya 50-80 tahun menggunakan Building Research Establishment atau BRI dan BRIM. BRIIAM. Lalu untuk bangunan industri yang masa pakainya 40-70 tahun menggunakan peraturan ISO 15686 sama seperti perumahan dan British Standard atau BS 7543. Kemudian untuk jembatan yang masa pakainya 75-120 tahun menggunakan peraturan AASTO, American Association of State Highway and Transportation Official. Kemudian untuk gedung tinggi yang masa pakainya 50-100 tahun menggunakan Council on Tall Building and Urban Habitat atau CTBUH. Ini sama seperti peraturan yang untuk masa pakainya sama seperti bangunan perumahan, tetapi dari jenis bangunannya itu berbeda, maka aturan dan standarnya pun yang digunakan pun berbeda. Lalu kemudian untuk bangunan sekolah ini pun sama seperti sebelumnya. Untuk bangunan sekolah masa pakainya 50-70 tahun menggunakan peraturan ISO 15686 dan UNESCO Guidelines. Kemudian untuk bangunan rumah sakit yang masa pakainya sama 50-70 tahun menggunakan peraturan WHO Guidelines dan ISO 15686. Ini sama seperti bangunan masa pakainya sama seperti bangunan sekolah, tetapi peraturan yang digunakan itu berbeda karena bangunan sekolah dan rumah sakit juga berbeda fungsinya. Kemudian ada bangunan infrastruktur lainnya seperti terowongan dan dam yang masa pakainya 100-150 tahun menggunakan aturan International Commission on Large Dams atau ICOLD dan Eurocode. Kemudian yang terakhir ada bangunan bersejarah seperti museum. Bukan museum, maksudnya kayak seperti candi, itu kan yang lebih dari 100 tahun. Menggunakan bukan candi sih, kayaknya lebih ke patung. Menggunakan aturan standar ICOMOS atau International Council on Monument and Sites. Lalu yang selanjutnya ada penjelasan mengenai tabel yang sebelumnya. Yang pertama ada bangunan perumahan. Untuk masa pakai dapat diperpanjang hingga 100 tahun atau lebih jika menggunakan material yang berkualitas tinggi dan dilakukan perawatannya secara rutin. Kemudian bangunan komersial dirancang untuk penggunaan jangka panjang dengan renovasi dan modernisasi dalam siklus 20-30 tahun. Lalu bangunan industri bergantung pada kondisi operasi dan beban kerja. Masa pakai lebih pendek jika terkena beban berat atau kondisi lingkungan yang ekstrim. Kemudian ada jembatan dan infrastruktur lainnya. Masa pakai cenderung lebih panjang karena pentingnya stabilitas dan keselamatan publik atau pengguna jembatan atau terowongan tersebut lah. Standar internasional seperti AASTO yang mengatur desain yang tahan lama. Kemudian yang terakhir ada bangunan bersejarah. Dengan perawatan dan konservasi yang benar, bangunan ini dapat bertahan lebih dari ratusan tahun. Kemudian ada mutu yang diharapkan dalam proyek. Yang pertama ada teknis. Yang diharapkan dalam teknis yaitu mutu strukturnya yang kokoh, tahan terhadap beban, dan kondisi lingkungan seperti gempa, angin, dan hujan. Kemudian secara fungsional, bangunan atau infrastruktur mampu menjalankan fungsi sebagaimana dirancang.
Lalu yang ketiga ada estetika, kesesuaian dengan rancangan arsitektural, termasuk keindahan dan detail. Seperti biasanya ini lebih mengedepankan estetika. Ya, lalu selanjutnya ekonomis, efisiensi dalam penggunaan sumber daya tanpa mengurangi kualitas. Yang kelima ada ramah lingkungan, yaitu untuk seperti mematuhi standar keberlanjutan seperti hemat energi dan minim limbah. Lalu yang terakhir ada keamanan dan keselamatan, yaitu untuk memastikan keselamatan pekerja selama konstruksi dan penggunaannya setelah selesai. Kemudian ada landasan teori yang digunakan dalam mutu kualitas mutu ini. Yang pertama ada teori mutu oleh Edward Deming pada tahun 1950 yang menyatakan bahwa mutu bukan hanya bertanggung jawab pada divisi tertentu, melainkan tanggung jawab semua pihak dalam organisasi. Seperti semua pekerja yang melakukan pekerjaannya itu memiliki tanggung jawab terhadap sebuah mutu atau kualitas yang dikerjakannya. Lalu kemudian yang kedua, quality is everyone responsibility, yang dimana ini artinya teori ini menekankan siklus plan, do, check, action atau PDCA untuk perbaikan mutu secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua ada teori Total Quality Management atau TQM oleh Feigenbaum pada tahun 1961. Yang dimana mutu adalah pendekatan sistematik yang melibatkan semua aspek organisasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Lalu yang ketiga ada teori Six Sigma oleh Motorola pada tahun 1980. Teori Six Sigma adalah metodologi manajemen kualitas yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi kegagalan dalam proses bisnis. Dikembangkan oleh Motorola pada tahun 1986. Six Sigma menggunakan data dan alat statistik untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memperbaiki masalah dalam proses produksi atau layanannya. Kemudian ada prinsip dari Six Sigma sendiri yang utama, yaitu ada fokus pada pelanggan. Tujuannya yaitu adalah memenuhi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kepuasannya. Yang kedua, pengurangan variasi dan kegagalan. Proses harus dikontrol dan disempurnakan untuk meminimalkan variasi, sehingga menghasilkan produk atau layanan berkualitas tinggi. Yang ketiga, pendekatan berbasis data. Semua keputusan didasarkan pada analisis data yang akurat. Keempat, kolaborasi tim, melibatkan berbagai pihak dalam organisasi untuk bekerja sama meningkatkan kualitas. Yang kelima, perbaikan berkelanjutan, yaitu Six Sigma mendorong organisasi untuk terus meningkatkan proses secara berkesinambungan. Kemudian ada manfaatnya. Untuk manfaat dari implementasi Six Sigma sendiri, yang pertama mengurangi biaya operasional, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, memperbaiki kualitas produk dan layanan, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi itu sendiri atau PT yang itu sendiri. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.